kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jarakku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jarakmu, nyatakan jarakmu, nyatakan jarakmu. Shalom saudara, selamat siang. Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, memelihara hidup kita. Kita ada saat ini, sebagaimana kita ada itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati hari ini, menjalani aktivitas kita, kehidupan kita, itu karena kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya, firman Tuhan yang hendak saya sharingkan untuk kita pada hari yang indah ini adalah dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 6. Saya baca untuk kita. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Puji Tuhan, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan sampai kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah menolong kita, sebab kalau Tuhan tidak menolong kita untuk lepas dari kuasa dunia ini, maka kita akan masih tetap ada dalam cengkeraman dunia.
Bagi saudara yang merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini berlaku bagi kita bahwa kasih karunia Allah sedang kita nikmati, saudara. Kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Kristus. Jikalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita di luar Tuhan. Dan posisi kita dalam bahaya. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki jaminan. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Tuhanlah perisai kita. Tuhanlah pelindung kita. Jadi, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu ada dalam kasih karunia Allah. Mereka, saudara dan saya, adalah warga kerajaan surga. Kasih karunia Allah telah dinyatakan bagi kita oleh Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati bagi kita, bagi dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih karunia itu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh iman kita beroleh kasih karunia ini. Iya. Jangan sampai sia-sia, saudara. Jangan sampai sia-sia kasih karunia yang sangat besar itu. Jangan sampai sia-sia pemberian Tuhan itu. Banyak orang menyia-nyiakan kasih karunia ini. Tuhan telah lakukan hal yang terindah, termulia, yang terdahsyat. Melakukan penebusan dosa itu hal yang sangat dahsyat. Hal yang sangat dahsyat. Kita tinggal menerima, menikmati, tinggal percaya, ikut Tuhan, sudah. Janji-janji Tuhan terbentang di hadapan kita. Rumah di sorga disiapkan bagi kita. Tubuh mulia disiapkan bagi kita. Apalagi banyak sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan segala berkat rohani di dalam surga itu disediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai saudara ini menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kita yang ada dalam Tuhan harus pertahankan. Pertahankan status kita sebagai anak, pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Ada satu oknum, ada pribadi yang tidak senang melihat kita ada di dalam Tuhan, melihat kita berhubungan dengan Tuhan. Ada satu pribadi. Jangankan saya dan saudara yang adalah makhluk lemah, Tuhan sendiri aja yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu digoda. Ya, digodai oleh iblis sampai 3 kali. Ya, tetapi karena natur daripada Yesus itu natur Allah. Itu adalah pribadi Allah. Firman Tuhan mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh apapun dan siapapun. Jadi Yesus tidak bisa dicobai, meskipun iblis mencobanya. Kalau Adam yang terbuat dari tanah, sama seperti kita. Adam adalah nenek moyang kita. Dia jatuh, dia tidak sanggup. Ya, dia tidak sanggup. Tetapi Yesus Kristus telah melewati pencobaan itu. Dan dia mengatakan bahwa ketika kita dicobai, maka dia akan memberi kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini waktu Tuhan. Kita harus paham bahwa ada waktu Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita ini, jangan sampai kita memaksakan waktu kita. Ada waktu pertolongan. Ada waktu berkenanan. Ya. Percayalah, Tuhan punya rencana yang baik. Yeremia 29:11 mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kehidupan yang penuh harapan bagi kita. Ya. Nantikan Tuhan. Ketika dia menyelamatkan, maka dia akan menolong kita. Ketika dia berkenan, maka dia akan mendengarkan kita. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini. Bukan hari kemarin, bukan hari esok. Jika kita memberi hati kepada Tuhan hari ini. Ketika kita memberi hati kepada Tuhan, memberi perhatian, datang kepada Tuhan. Mencari dia dengan sungguh-sungguh, berteriak, berseru. Maka dia akan mendengar. Kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Mau kemana kita? Hadirat Tuhan itu di mana-mana. Dia maha hadir, omnipresent. Dia di mana-mana ada. Daud mengatakan, sekalipun aku menempatkan tempat tidurku di langit, kau ada. Ke dunia orang mati, kau ada. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu, dari hadiratmu Tuhan? Tuhan ada.
Ketika hati kita merendahkan diri kita, datang kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Maka hari penyelamatan itu adalah hari ini. Hari ini, ketika kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Dia pasti mendengar. Tuhan mengatakan, aku berdiri di muka pintu. Aku mengetok, barang siapa membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk dan makan minum bersama-sama dengan Dia. Akan bersama dengan Tuhan melewati kehidupan ini. Makan minum itu bicara tentang kehidupan, apakah makan sedang dalam sukacita, bahkan duka cita. Sebab makanan pun ada yang pahit, ada mungkin yang kurang enak, tetapi itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Makan minum bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan kita sertakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian ayat 4, saudaraku, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Rasul Paulus mengatakan mereka dengan meyakinkan, bersaksi bahwa Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya seperti Timoteus dan yang lain-lain, mereka adalah pelayan Allah. Tuhan ini jadi saksi katanya, kami pelayan Allah. Ya. Bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Kalau kita pelayan Allah, kita harus tahan menderita. Kalau kita pelayan Allah, itu pasti dicobai, saudara. Mencobai iman kita, mencobai kesetiaan kita. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi itu harus dibuktikan, saudara. Tuhan itu maha tahu, Dia tahu. Tetapi manusia itu harus melewati ujian itu, sehingga dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena namanya manusia itu bertumbuh, semakin kuat. Meskipun tubuhnya semakin lemah dan mati, tetapi kerohanian itu akan bertumbuh terus. Iman itu akan bertumbuh terus. Ya, sebab sejatinya manusia adalah roh. Kalau daging, kalau tubuh ini, dia akan bertumbuh besar, kita bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan udah tua sekali, itu akan melemah tubuhnya. Tetapi roh itu akan semakin kuat. Oleh sebab itu, bapak-bapak iman itu menunjukkan bahwa mereka selalu menunjukkan meskipun sudah tua tetap menunjukkan iman yang luar biasa, seperti Bapak Yakub, dia bertopang dengan tongkatnya menyembah kepada Tuhan. Bapak Daud juga, sekalipun mereka tua, mereka tunjukkan imannya. Di akhir-akhir hidupnya mereka menunjukkan bahwa roh mereka dahsyat dan luar biasa. Tubuh mereka lemah tetapi roh mereka kuat. Kemudian saudaraku, kita harus memang menunjukkan karakter yang baiklah. Sebagai pelayan Tuhan itu, jangan sampai saudara kita mengaku-ngaku pelayan Tuhan tetapi sebenarnya bukan. Ya, jangan sampai. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dalam proses yang Tuhan izinkan kita harus kuat. Itu harus kita jalani, nggak bisa kita lewati. Tuhan Yesus sendiri dia harus menjalani padang gurun. Dia harus berpuasa, dia harus menghadapi tekanan dunia, orang yang hendak melempar dia, orang yang hendak membunuh dia, orang yang hendak menjatuhkan dia ke jurang, orang yang fitnah dia, itu harus kita jalani. Ya. Sebab apa? Dunia ini tidak mengenal kita, dunia tidak mengenal Tuhan, dunia tidak mengenal kebenaran. Sehingga ketika kita menjadi pelayan Allah, menjadi pemberita kebenaran, maka dunia akan menolak. Tetapi percayalah Tuhan akan menyertai. Jikalau guru kita, Tuhan kita telah melewatinya, maka ya dia akan mengajari kita, menguatkan kita. Ya. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan harus mampu melewatinya, harus mampu. Dengan kuasa Roh Kudus kita mampu. Ya, kemudian yang terakhir saudaraku, dalam kemurnian hati. Nah, saya suka ini, kemurnian hati ya. Tadi kan sudah dikatakan dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati. Ini sangat perlu saudara. Hati yang murni. Sebab banyak orang sekarang ini hatinya tidak murni, saudara. Ada maksud tertentu, ada dalam hatinya itu. Ada sesuatu yang ini, yang apa ya? Nampaknya dia tulus, tetapi sebenarnya dia resiko itu dikasih sama kita. Contohnya dia selalu meminjam sesuatu, padahal punya dia ada, supaya ketika dia meminjam sesuatu itu, jangan rusak punyanya. Tapi yang rusak punya kita. Nah, gitu.
hatinya nggak murni, saudara. Ya, kemudian ya banyak hal kita bisa uji hati kita, apakah murni, apakah kita di dalam menjalani kehidupan ini memiliki hati yang ikhlas. Hati. Tuhan Yesus itu memuji Nathanael. Engkau seorang Israel sejati. Karena apa? Ada ketulusan. Ada kemurnian hati di sana. Israel sejati itu pilihan Allah. Israel itu pilihan Allah. Israel itu yang dikasihi Allah. Itu memiliki hati yang tulus, yang murni. Ya. Kemurnian hati. Apakah kita mengasihi orang dengan murni mengasihinya atau mau cari nama supaya dibilang baik, dipandang baik? Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Iya. Kemudian saudaraku, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita, saudara ya. Pengetahuan tentang Allah, tentang firman-Nya, bahkan tentang dunia ini kita harus menaikkan pengetahuan kita. Daniel itu berkuasa dalam ininya, dia menjadi orang bijaksana karena menjadi orang yang bijak apa? Yang bijak, yang bijaksana dan memiliki banyak pengetahuan. Itu Alkitab mencatat. Jadi orang-orang yang banyak pengetahuan juga akan dipakai. Beda dengan orang yang tidak tahu apa-apa, mau diapain kan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang bisa dia buat. Jadi paling tidak kita punya satu, tapi kita mampu. Artinya dengan satu itu kita karunia Allah itu, talenta itu, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bangun, kita tingkatkan, maka itu akan membuat kita ya bisa dipakai menjadi berkat. Ya, kemudian yang ini terakhir dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Biarlah kiranya kita senantiasa ada dalam Roh Kudus, saudara. Tadi ada perbincangan dengan teman-teman masalah menolong orang lain. Mungkin di jalan ada kecelakaan. Ada yang mengatakan, satu orang mengatakan, saya tidak mau, saya pengalaman. Begitu saya menolong dia, akhirnya saya disangka yang menabrak. Padahal saya yang membawa ke rumah sakit dan menolongnya. Untung ada saksi bahwa bukan saya yang menabraknya. Saya justru menolongnya. Sehingga dia mengatakan bahwa saya tidak akan tolong lagi, saya sudah cukuplah. Kata, mungkin bukan trauma, tetapi tidak lagi lah. Saya tolong bahkan menjadi suatu permasalahan. Kemudian satu lagi mengatakan tidak. Harus kita tolong, apapun itu, sebab saya punya pengalaman pernah ditolong orang. Ya dia dengan meyakinkan sudah 2 kali menolong orang tidak masalah. Ya itu semuanya ya bisa diterima oleh akal pikiran kita. Tetapi yang mau saya katakan adalah saya lebih suka bertanya dulu kepada Tuhan, tentang apa yang mau kita lakukan, apakah mau kita tolong atau tidak, ya. Sebab saya punya pengalaman waktu di Papua. Ketika saya dalam suatu puskesmas, karena ketika itu tidak ada jaringan di pos kami harus berjalan beberapa ratus meter daerah puskesmas karena ada jaringan internetnya, wifi-nya. Rupanya ada seseorang yang sudah meregang nyawa, hendak mendekati ajal. Kalau kita mengingat tentang apa kata Tuhan bahwa anak-anak Tuhan itu akan menunjukkan kuasa Allah dengan berdoa bagi orang sakit, artinya menjadi berkatlah menolong. Tetapi entah bagaimana saya begitu berat untuk mendoakan orang ini. Orang ini sudah banyak orang menangis di ruangan itu, sudah dikasih makan tetapi tidak bisa bergerak lagi. Tapi saya berat untuk mendoakannya. Biasanya kalau ada dorongan kuat saya langsung minta izin dan mendoakannya. Tetapi kali ini tidak, saudara. Ternyata tidak berapa lama meninggal. Setelah meninggal ternyata berantem, berkelahi, tidak boleh dikuburkan karena ada suatu permasalahan dengan keluarga yang lain, mungkin karena utang atau adat yang belum dibayar, saya tidak begitu tahu pasti. Tetapi yang jelas dengan meninggalnya ini yang sakit terjadi keributan hampir saling menyerang. Jadi saya sepertinya Tuhan mengatakan ya itu sebabnya aku tidak mendorongmu mendoakan sebab ini sedang bermasalah.
Kan begitu. Jangan sampai saya doakan, pada akhirnya memang dia mati karena waktunya memang Tuhan panggil, akhirnya saya disalah-salahkan. Ini gara-gara didoakan, gara-gara macam. Jadi kita perlu tanya Roh Kudus. Kita perlu tanya Tuhan, apakah aku doakan? Dan sebelumnya saya pernah membantu orang juga, ada kecelakaan, langsung saya antar, itu sekitar jam 12 malam. Saya antar ke rumah sakit, sampai baju saya berdarah-darah karena dia kecelakaan, dan mabuk. Akhirnya KTP saya tinggal supaya dia bisa ditangani, dirawat. Ya akhirnya ya keluarganya berterima kasih, tidak sampai kena masalah atau dituduh. Karena memang kebetulan yang celaka ini hidup, tidak meninggal. Akhirnya tidak menuduh saya yang tidak-tidak. Ya itu maksud saya saudaraku, ya harus dalam tuntunan Roh Kudus lah. Dan dalam kasih yang tidak munafik. Kalau mau kita tolong ya sangat bagus. Tetapi biarlah semua langkah kita itu dituntun Tuhan. Sebab ada kalanya juga jangan, kata Tuhan. Sebagaimana Paulus juga dalam suratnya mengatakan, dia pengen sekali menginjil ke daerah Makedonia. Tetapi Roh Kudus mencegah, Roh Kristus mencegah katanya. Jangan ada ke sana. Nah, ada ke suatu tempat begitu. Artinya suatu hal yang mulia jika Paulus itu menginjil dengan bersemangat, tetapi Roh Kudus mencegah. Karena ada suatu tempat yang lebih urgent lagi, yang lebih penting lagi. Ya, jadi biarlah semuanya dalam tuntunan Roh Kudus dan di dalam kasih yang tidak munafik. Jangan munafik. Biarlah kita memiliki kemurnian hati. Jaga hati, periksa hati kita. Jangan mengeraskan hati. Kalau ada teguran dari orang lain atau bahkan dari Tuhan sendiri, terima saja. Terima saja, kita butuh diajari, saudara. Saya kira kalau ada orang yang tidak mau diajari, itu orang sombong. Siapa sih yang udah tamat dalam kehidupan ini? Tidak ada. Kita semuanya tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita perlu diajari, dituntun. Jikalau ada yang mengajari kita, ada menegur, terima saja. Kita akan mampu mengeceknya. Mengujinya apakah itu baik atau tidak. Kalau baik, kenapa harus kita tolak? Kita lakukan saja. Gak ada masalah, itu tandanya kita rendah hati. Tapi kalau kita tinggi hati, begitu kita ditegur, ya kita marah segala macam, kita bahkan membalas, itu sombong. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita ini memang jauh dari sempurna. Banyak kekurangan, kelemahan, banyak yang harus diperbaiki. Jadi kalau ada menegur kita, ya itu adalah suatu anugerah. Suatu anugerah. Apalagi dia datang dengan firman Tuhan. Dan kita akan menguji, itu benar apa tidak. Puji Tuhan saudaraku, biarlah kita memiliki kemurnian hati, biarlah kasih kita kasih yang tulus, ikhlas, tidak munafik, dan kita senantiasa dalam pimpinan, dalam tuntunan daripada Roh Tuhan sendiri, Roh Allah. Puji Tuhan saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berjuang menjalani pertandingan kehidupan ini. Semua akan berlalu, semua ada masanya, kita akan kembali kepada Tuhan. Bila kita nanti saat kita kembali kepada Tuhan tidak malu. Karena apa? Kita sudah maksimal. Kita sudah melakukan yang terbaik selama kita diberi kesempatan melayaninya di atas dunia ini, dalam dunia. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, salam.